صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى مأمور صلح الشهر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد فقال سيدي وأستاذي حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال hukum-hukum. Yang pertama kata beliau, hukum menambah gadaian dari satu hutang atau sebaliknya. Maka disebutkan di sini bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seorang berhutang kemudian gadaiannya ditambah di atas gadaian yang pertama, maka hal tersebut dibolehkan. Karena hal itu adalah merupakan upaya penguatan dari jaminan. Jadi tidak mengapa nih kalau seumpama kita berhutang. Tatkala kita berhutang, kita juga menggadaikan barang kepemilikan kita sebagai jaminan. Kemudian kita tambah lagi barang gadaian yang lain dengan hutang yang sama, maka tidak mengapa, tidak apa-apa kalau kayak gitu, tidak masalah, tidak merusak apa-apa. Karena itu menambahkan jaminan, tambah kuat. Ya tentunya yang memberikan hutang tambah senang demikian gitu, karena memang ada dua bahkan lebih gitu, barang jaminannya. Cuma kalau dibalik kata beliau gitu, lain halnya kalau sebaliknya kata beliau gitu, yaitu jika seseorang ingin berhutang lagi atau menambah hutangnya dengan jaminan gadaian dari hutang yang pertama, maka tidak diperbolehkan gitu. Itu jelas tidak diperbolehkan gitu, kecuali jika gadaian yang pertama telah dibatalkan. Kalau pergadaian atau gadaian yang pertama telah dibatalkan dalam artian yang pertama demikian tatkala kita berhutang kemudian di dalam hutang itu kita memberikan gadaian sebagai jaminannya, kemudian kita menambah hutang dengan gadaian yang tadi jelas tidak boleh, atau menambah hutangnya minta tambahi lagi tidak boleh juga, kecuali kalau barang gadaiannya itu tadi dibatalkan. Dalam artian seumpama yang berhak membatalkan tentunya kalau sudah diterima adalah yang menerima gadaian. Kalau sudah diterima
Tapi kalau belum diterima, ya berarti itu belum jelas itu statusnya, belum betul-betul menjadi barang gadean. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ya. Sebelumnya itu kan kapan seorang murtahid yang diberi barang gadean, ya, dalam kurung orang yang menghutangi dianggap menerima barangnya apabila memang sudah diterima dan memang seizin daripada orang yang memberikan gadean tersebut. Kalau sudah kita terima, mau tidak mau ini gadean ya di tangan kita, kan demikian. Berarti gadean ini tidak bisa sama orang yang memiliki untuk membatalkannya, tidak berhak, karena itu bukan kuasanya dia lagi. Saya batalkan gadean itu, saya ganti dengan ini, tidak bisa karena sudah diterima. Yang berhak membatalkan itu adalah ya yang menerima gadean, yaitu orang yang menghutangi. Maka di sini dalam masalah ini Bapak sekalian, tatkala kita berhutang dengan satu jaminan, kemudian kita ingin berhutang lagi dengan jaminan yang sama, maka tidak boleh, kecuali jaminan atau gadean itu dibatalkan. Tentunya yang membatalkan adalah yang menerima gadean, yaitu orang yang menghutangi. Kata orang yang menghutangi, "Nah, aku kembalikan sudah ini gadeannya, tidak perlu kamu dengan gadean hutangmu ini, tidak perlu dengan gadean." Maka tidak masalah, berarti itu sudah diberikan. Demikian, berarti di dalam hutang yang pertama itu tidak ada gadeannya. Demikian nih. Nah, kalau dia mau berhutang lagi, ya itu urusan berikutnya. Tapi tidak masalah nih, karena memang gadeannya sudah dibatalkan. Atau mungkin digantikan dengan hutang yang kedua. Aku mau hutang ini gadeannya, ya tidak masalah. Yang jelas yang pertama itu sudah dibatalkan. Demikian nih. Ini kata beliau disebutkan dalam sebuah syair, "Ar-rahnu fawqar-rahni zid bid-daini, lad-dainu fawqad-daini bir-rahni." Artinya menambah gadean di atas gadean yang pertama sebagai jaminan satu hutang tidak apa-apa, dan bahkan mungkin bisa jadi disenangi sama orang yang menghutangi, kan demikian nih. Dan tidak boleh menambah hutang di atas hutang yang pertama dengan satu gadean. Mentang-mentang mungkin kayaknya dihitung-hitung gadean itu kayaknya besar nominalnya, harganya besar, kemudian dia nggak terima, aku tambahin lagi hutangnya, enggak duit tinggi. Ya kenapa dari awal tidak meminta dengan harga yang setimpal? Mungkin berhutang itu dengan harga daripada gadeannya tersebut. Yang jelas kalau sudah semacam itu tidak bisa, kecuali kalau dibatalkan, ya tentunya yang berhak membatalkan adalah yang menerima gadean. Kalau dia tidak bisa, karena walaupun itu miliknya dia, cuma itu sudah diserahkan, itu bukan lagi ini di dalam kuasanya. Demikian nih bos sekali, ini yang pertama, hukum yang pertama perihal menambah gadean dari satu hutang atau sebaliknya. Kemudian kata beliau bahwa sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, perihal hukum yang kedua, yaitu hukum jika barang gadean hilang atau rusak. Nah ini problem tentunya nih, kalau sudah gadeannya itu sebagai jaminan itu rusak nih, atau hilang, terus bagaimana ini? Ini bagaimana tanggungannya siapa? Maka ini nih pembahasannya atau jawabannya daripada beliau mengenai hukum ini. Apabila barang yang sedang digadekan hilang atau rusak di tangan murtahin. Murtahin itu kemarin adalah orang yang diberi barang gadean, yang menerima gadean, ya, berarti yang menghutangi. Nah, kalau itu rusaknya di tangannya murtahin yang menerima gadean, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Berarti ini bahwa sekalian barang gadean itu memang sudah diserahkan memang. Beda halnya kalau belum diserahkan. Saya ini berhutang, cuma jaminannya itu belum saya serahkan. Tidak taunya jaminannya rusak di tangan saya. Itu urusan saya, Berarti yang menerima gadean tidak ada ikut-ikut, karena memang belum saya serahkan. Beda halnya kalau sudah diserahkan, barang gadean tadi sudah diterima sama yang menerima gadean, tidak taunya rusak. Nah ini rinciannya. Berarti itu barang gadean tersebut rusaknya di tangan murtahin, di tangan orang yang menerima gadean. Ini rinciannya Mas sekalian, karena semuanya itu tergantung nantinya dia itu mengganti atau tidaknya tergantung dia yang menerima gadean tadi. Yang menerima gadean, apakah dia itu menjaganya selayaknya atau tidak. Kalau dia trader, jelas nanti dia akan menggantinya yang rusak, dan itu keteledoran dia. Tapi kalau enggak, maka tidak masalah. Nah, maka di sini kata beliau, jika hilang atau rusaknya bukan karena keteledorannya,
maka tidak wajib menggantinya. Jadi tidak wajib mengganti. Ini rusak barang gadaian tadi, dan ini bukan dari keteledoran kita, maka tidak wajib menggantinya. Karena dalam hal ini tangan itu maksudnya yang menerima tadi, murtahin tadi, menerima barang gadaian itu tangannya itu dianggap yad amanah. Yad itu amanah, maksudnya tangan amanah. Maksudnya apa? Orang yang terpercaya dalam pengakuannya, asal bukan dengan keteledorannya, dianggap akan amanah. Karena memang dipasrahi sebetulnya, dititipi bahasanya, dititipi ini jaminan buat sampai ambil sudah, bawa aja. Nanti kalau saya tidak bisa bayar, ini jual aja nggak apa-apa. Kan berarti kan tangannya tangan amanah, terpercaya, dipercaya. Tangan itu tangan amanah. Berarti kalau dia itu di sini bapak sekalian, ya dia itu tidak teledor, ini barang sudah dijaga sama dia dengan baik. Ternyata memang malingnya lebih sakti, malingnya ini mungkin sudah disimpan, malingnya lebih sakti ini mungkin malingnya tahu dia hilang kemudian, ya berarti tidak wajib ganti. Karena memang semacam itu nih, karena tangannya amanah sudah disimpan kok di tempat yang baik. Kalau itu berupa uang memang sudah disimpan di dalam rumah, mungkin di dalam lemari dikunci, kuncinya tidak ada, mungkin sudah disimpan, itu jelas nih, itu berarti sudah tidak teledor. Makanya beliau mengatakan sebutkan di sini, misalnya dicuri orang, padahal barang gadaian tersebut telah disimpan di tempat yang benar dan aman. Nah, sudah disimpan dengan baik ini, berarti ini tidak teledor ini. Berarti tidak wajib ganti. Ya kalau kayak motor, mungkin motornya sudah ditaruh di garasi, sudah dikunci, ini sudah di garasi, motor sudah dikunci. Mungkin kalau ada pagarnya sudah ditutup. Ini berarti itu tidak teledor. Beda kalau mungkin naruh itu di pinggir jalan, nah itu beda lagi. Berarti itu teledor. Kan demikian. Asalkan itu tidak teledor, maka tidak wajib untuk menggantinya. Maka kata beliau, akan tetapi dia harus disumpah. Ini ada tambahannya nih. Memang tidak wajib bayar, tapi dia harus disumpah untuk mengakui bahwa barang gadaian itu hilang atau rusak bukan dengan keteledorannya. Berarti betul-betul disumpah. Kalau memang dia berani bersumpah, demi Allah barang ini sudah aku jaga, sudah aku taruh di tempat semestinya. Dia membawa-bawa nama Allah. Karena maaf Bapak sekalian, kalau membawa nama-nama Allah nih dengan sumpahnya, karena resikonya besar nih. Bisa jadi dia bakal ketulahan kalau dia berani berbohong, dia bakal sengsara hidupnya. Karena memang di dalam agama itu ada ya, bahasa kita mungkin kayak sumpah pocong gitu lah nih. Kalau aku yang jujur, aku yang benar, maka aku akan gini-gini. Tapi kalau aku enggak, maka aku dapat laknat Allah bla bla bla. Kadang ada seperti ini namanya sumpah dalam agama. Intinya tidak langsung dipercaya, tapi dengan sumpah. Kalau dia berani bersumpah, bahwa saya tidak teledor, berarti dia terlepas daripada hukum di dunia ini. Walaupun nanti dia kalau bohong bagaimana ya? Padahal dia teledor, cuma dia tidak mau ganti. Karena mungkin ini biayanya besar, akhirnya berani bersumpah dia. Mengaku sudah saya simpan di ini, kemudian dia berani bersumpah. Ya secara hukum terlepas dia. Terlepas ini berarti dia tidak wajib ganti kan? Dia berani bersumpah. Cuma ya resikonya dalam kehidupan dunianya atau mungkin sampai ke akhirat tanggung sendiri berarti ini. Asalkan dia berani bersumpah. Berarti sumpah itu namanya sumpah yang palsu. Ada nih nanti di antara dosa-dosa besar itu adalah persaksian yang palsu, sumpah yang palsu juga. Terkadang ada karena memang sumpah dan persaksian yang palsu itu untuk menguatkan kepentingan pribadi. Bisa jadi nih kalau kita cekcok dan seterusnya. Karena dalam agama itu mesti ada yang namanya itu persaksian, sama juga sumpah. Ini juga mesti ada dalam untuk menentukan ini barang siapa, ini punya siapa. Itu nanti mesti ada yang namanya persaksian atau sumpah. Terkadang itu ada namanya sumpah yang palsu dan mungkin persaksian yang palsu, syahadat, zur dan seterusnya. Demikian ya. Ini nanti walaupun terlepas dalam hukum dunia ya, tapi dosa yang dia dapat tetap dapat. Demikian ya. Karena gini mas kalian, agama itu menghukumi lahirnya dia berani mengaku, ya sudah gini, berarti semacam itu nih, urusan nanti itu urusan ya demikian. Kemudian saya lanjutkan, dan jika hilang atau rusaknya barang gadaian tersebut karena keteledorannya,
Misalnya disimpan bukan pada tempat yang semestinya, misalnya di jalanan, atau dia menggunakannya padahal tanpa seizin rohin orang yang berhutang yang memberikan gadaian lalu rusak atau hilang. Jadi ini sekalian, bentuk dari keteledoran itu maksudnya bukan hanya dia menaruhnya bukan di tempat semestinya. Kalau motor taruh di luar, taruh barang-barang yang lain, ya teledor naruhnya itu di luar, kemungkinan akan hilang itu lebih besar. Itu teledor. Bukan itu aja. Teledor di sini itu kalau kita memakai barang gadaian tersebut tanpa seizin rohin. Rohin itu yang menyerahkan gadaian, berarti orang yang berhutang. Sebenarnya ada orang berhutang kepada kita, kemudian sebagai jaminannya, sebagai gadaiannya itu adalah motor atau mobil. Sebetulnya hukum aslinya mobil itu kan cuma jaminan aja, tidak bisa kita pakai. Nanti ada hukum selanjutnya, boleh kita pakai asalkan dengan seizin rohin. Seizin rohin, rohin itu seizin daripada orang yang menyerahkan gadaian, boleh nantinya. Tapi ini ya karena memang mungkin dia sok kuasa atau bagaimana, kita kalau ada seseorang berhutang dengannya dengan gadaian motor, akhirnya motor itu seenaknya dia pakai ini tanpa seizin daripada rohin. Pas motor itu rusak, atau pas motor itu hilang, ini juga termasuk keteledoran. Ini termasuk karena hukum asalnya tidak boleh dia pakai. Kalau dia berani pakai, kalau ada apa-apa tanggung dia, tanggung ya tadi untuk menggantinya. Demikian ini yang dibahaskan, nanti akan ada hukum selanjutnya. Kemudian kata beliau, begitu pula jika hutangnya rohin sudah lunas. Ini kata beliau sekalian. Begitu juga kata beliau, jika hutangnya rohin sudah lunas dan dia meminta dari murtahin untuk mengembalikannya, ini termasuk bentuk keteledoran tadi. Ini bentuk daripada keteledoran. Bentuk dari keteledoran. Begitu pula jika hutangnya rohin itu sudah lunas. Berarti kalau sudah lunas, baru sekalian, secara otomatis gadaian itu harus dikembalikan. Kan gitu nih hukumnya. Kalau hutangnya bisa dibayar, ya berarti gadaian itu harus dikembalikan. Itu bukan haknya si murtahin lagi, itu haknya si rohin. Anda tahunya baru sekalian, tatkala si rohin itu meminta dari murtahin untuk mengembalikannya, akan tetapi tidak cepat dikembalikannya, ditunda sama dia. Kan dari motor lunas sudah hutangnya dikasihnya, motornya itu besok ya aku kembaliin, besok ditunda-tunda, tidak langsung. Pas rusak, ditunda besok itu pas rusak besoknya semuanya. Dan terus ini bagaimana? Ini termasuk keteledoran daripada si murtahin. Maka murtahin nanti mau tidak mau wajib ganti. Ini karena memang sudah diserahkan hutangnya, ini seharusnya sudah dikembalikan. Nah kalau hilang di tangannya dia dan dia yang menunda untuk mengembalikannya, kalau rusak berarti itu termasuk kategori teledor tadi. Demikian. Jadi teledor itu bukan hanya dari kita yang murtahin tadi tidak bagus menempatkannya, tidak di tempatnya yang semestinya, bukan itu aja. Tapi terkadang ya dalam masa ini juga kayak pengembaliannya yang seharusnya dikembalikan kemudian tidak dikembalikan, keburu rusak karena dia menunda-nunda. Ini juga termasuk daripada keteledoran. Yang maksud keteledoran di sini wajib baginya untuk mengganti yang rusak tersebut atau hilang, maka dia wajib menggantinya dengan harga pasaran dari barang gadaian tersebut ketika hilang. Jadi bapak sekalian, menggantinya itu dengan harga pasaran di waktu hilangnya, bukan di waktu menerimanya. Karena terkadang ya bisa naik bisa turun, bisa jadi tak kalau menerima barang tersebut ini masih naik, ini masih tinggi nih harganya, harganya masih tinggi. Pas mengembalikannya atau pas rusaknya tahun berikutnya, tahun depan rusak bahasanya, harganya itu sudah turun. Berarti gimana kita gantinya? Apakah dengan harga nominal yang tahun sebelumnya atau tahun sekarang? Ya tentunya tahun yang sekarang, yang pas rusaknya tadi. Yang pas rusaknya tadi ini bisa jadi
ya lebih murah, bisa jadi lebih mahal, lebih mahal. Kalau emas ya lebih mahal, bisa jadi lah. Itu saja kalau berupa barang-barang berharga disimpan tambah mahal ya. Pokoknya kayak gini, karena di sini patokannya tatkala rusak, bukan tatkala menerimanya, bukan. Jadi tatkala rusaknya harga pasaran, tatkala rusak. Nanti akan ada contoh-contohnya sekalian. Kemudian ini permasalahan yang kedua, ini permasalahan yang ketiga yang diuraikan oleh beliau. Kata beliau Bapak sekalian, hukum jika murtahin mengaku sudah mengembalikan barang gadaian. Nah ini kalau ada orang murtahin, seorang murtahin yang menerima gadaian, dia ngaku kepada rohin bahwasanya barang gadaiannya sudah dia kembalikan. Maka bagaimana hukumnya pengakuan yang semacam itu sekalian? Ya, kan tentunya ya kalau si rohin merasa sudah dikembalikan, ya tidak ada masalah nih. Ini kalau si rohin itu tidak merasa dikembalikan, sedangkan murtahin sudah mengembalikannya, kan ini jadi problem. Ya kalau saya sudah kembalikan motornya, si rohin ngaku iya sudah ada motornya di pagar di garasi rumah, itu berarti tidak ada masalah namanya, itu no problem itu. Ini yang bermasalah kalau dia ngaku sudah mengembalikan, sedangkan rohin itu belum tahu, dia tidak ngerti dikembalikan atau belum, kan demikian. Nah, ini permasalahannya. Kemudian kata beliau, apabila murtahin, orang yang diberi barang gadaian dalam kurung orang yang menghutangi, mengaku bahwa dia telah mengembalikan barang gadaiannya tersebut kepada rohin, orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang, maka pengakuannya tersebut tidak dipercaya atau tidak dibenarkan kecuali jika dia mempunyai bukti akan hal itu, seperti dua saksi dan lain-lain berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi di bawah ini. Yang jelas saudara sekalian, tidak serta-merta langsung dibenarkan. Semuanya pengakuannya aku sudah kembalikan kok motormu, kemudian langsung dibenarkan, belum bisa, harus ada buktinya. Bukti yang real, harus mendatangkan dua saksi. Si saksi ini bersaksi bahwasanya betul-betul dia melihat bahwasanya barang itu sudah dikembalikan. Nah, ini juga ranahnya saksi ini bisa jadi palsu juga, bisa jadi kan banyak juga semacam itu. Tapi ya secara hukum kalau dia berani bersumpah kalau menjadi saksi, dia menjadi saksi untuk mengembalikan barang tadi, dia tahu ya secara agama ya bisa jadi dibenar. Tapi yang jelas semacam itu nih. Intinya harus ada buktinya. Buktinya apa? Dia bisa mendatangkan dua saksi, seperti dua saksi dan lain-lain. Karena saksi itu penting sekali. Kalau kita bertransaksi atau apapun itu, kalau bisa ada saksinya. Bahkan menurut Islam itu ada saksinya juga. Karena memang dia disaksikan, dia disaksikan bahwasanya dia adalah seorang Muslim. Kemudian ya buktinya ada saksinya ini dan seterusnya, biar nanti kedepannya diperlakukan sebagaimana seorang Muslim. Ya kalau dia beriman gitu aja, kemudian tidak ada saksinya, ya bisa jadi orang tidak memperlakukan dia dengan selayaknya seorang Muslim. Tapi walaupun demikian tetap dia seorang yang beriman di sisi Allah. Makanya penting untuk persaksian itu untuk menjalankan syariat yang ada lah ya. Menjalankan syariatnya ada, makanya harus ada persaksian di sini. Demikian nih. Berdasarkan kaidah fikih tadi yang berbunyi setiap orang yang tangannya amanah, sekalian ini kaidah fikihnya nih. Setiap orang yang tangannya amanah, amanah, orang yang terpercaya tadi, seperti wakil. Jadi tangan-tangan amanah itu seperti wakil, penerima barang titipan dan lain-lain itu tangan amanah. Karena kalau wakil itu kan ya dipasrahi, berarti kan dimintai amanah lah bahasanya ini, dipercaya. Berarti si wakil itu tangannya tangan amanah. Atau dititipi barang, saya nitip nih barang saya kepada pian ya, saya mau pulang ke Jawa, nitip barangnya. Itu yang dititipi barang itu juga tangannya adalah tangan amanah dan lain-lain. Nah intinya siapa orang yang tangannya amanah, seperti wakil, penerima barang titipan, dia mengaku telah mengembalikan barang yang ada pada dirinya, maka dipercaya dalam pengakuannya tersebut. Ini kaidah awalnya nih. Berarti kalau ada wakil
dia sudah menyerahkan barangnya atau macam-macam yang diwakilkan, kan tergantung dia diwakilkan apa. Kalau diwakilkan untuk menjualkan barangnya atau apa, kemudian dia mengaku bahwasanya sudah dikembalikan barangnya yang diwakilkan kepadanya atau yang lain-lain, intinya dia sudah mengatakan yang semacam itu ya. Orang yang tangannya amanah tadi, maka dipercaya dalam pengakuannya tersebut. Jadi kalau dipercaya berarti dibenarkan ya. Jadi ucapannya itu dibenarkan. Kenapa kok dibenarkan? Kalau tangannya amanah itu, kalau ada orang yang statusnya tangannya amanah, dia ngaku sudah mengembalikan macam-macam tadi, sudah dia serahkan, nah, maka dibenarkan, dipercaya dengan pengakuannya tadi. Karena alasannya, karena barang-barang tersebut berada di tangan mereka. Jadi barang-barang tersebut berada di tangan mereka itu bukan untuk mendapatkan tujuan mereka, bukan untuk mendapatkan tujuan mereka, dan bukan dengan kemauan mereka, sehingga dipercaya pengakuannya. Kalau orang dititipi barang kan bukan dari keinginannya dia, dan memang bukan dari tujuannya dia. Orang datang-datang ujung-ujung nitip barang, kan demikian, berarti ini kan tangannya amanah. Berarti kalau dia mengaku sudah ini, ya berarti kan bisa jadi dipercaya dengan pengakuannya tadi, karena tidak ada tujuannya, tidak ada tujuannya. Nah, kemudian kata beliau, kecuali dua orang ya, yaitu murtahin, orang yang diberikan barang gadaian atau orang yang menghutangi, dan orang yang menyewa suatu barang, maka keduanya tidak diterima pengakuannya. Jadi maaf sekalian, orang menyewa barang itu, kalau menyewa itu kan pakai ongkos itu menyewa, karena nanti setelahnya ada pinjam meminjam, itu i'arah namanya. Kalau pinjam meminjam itu ariyah itu pinjam meminjam. Tapi kalau yang i'arah itu sewa, isti'arah atau i'arah itu menyewa. Karena menyewa sama minjem itu berbeda. Nah, kalau menerima gadaian itu sebenarnya tangannya tangan amanah juga. Menerima gadaian kan dipasrahi, ini tangannya amanah. Kemudian sama halnya juga dengan apa namanya tadi, menyewa suatu barang itu tangannya amanah juga. Cuma pengakuan daripada kedua ini, yaitu orang yang menerima gadaian sama yang menyewa suatu barang, itu pengakuannya tidak dibenarkan, tidak diterima. Pengakuannya tidak dibenarkan, tidak diterima pengakuannya bahwa keduanya telah mengambilkan barang yang digadaikan atau yang disewanya, kecuali dengan membawa bukti. Alasannya karena keduanya mengambil barang tersebut untuk tujuan mereka berdua. Dia mengambil barang gadaian ya karena untuk jaminan hutangnya, kan demikian nih. Orang itu tidak bisa bayar hutang, dia berikan kepentingannya nih, walaupun tangannya tangan amanah, cuma kepentingannya itu untuk dirinya. Sama kayak orang menyewa motor nih kepada seseorang. Itu motor kan dia gunakan sesukanya, itu kan untuk kepentingannya. Kalau orang yang menyewa suatu barang, orang yang menerima satu gadaian, kemudian dia mengaku bahwasanya barang itu sudah dikembalikan. Jadi kalau barang yang disewa sudah diserahkan sama penyewanya, ya. Kemudian barang gadaian sudah diserahkan kepada orang yang memberi gadaian, yang berhutang, sudah diserahkan. Dia mengaku semacam itu, maka tidak dipercaya ucapannya, kecuali dengan bukti nantinya nih, dengan bukti. Tapi kalau yang tadi orang berwakil, kan kalau orang berwakil kan cuma diwakili aja, tujuannya itu untuk dia juga, kan kita cuma wakil aja, kan tujuannya itu ya untuk dia, tetap untuk yang mewakilkan itu tujuannya, kan demikian nih. Atau orang nitip barang, nah nitip barang kan tujuannya keamanan barangnya dia, kan demikian. Kita cuma dipasrahi gitu aja, nggak ada tujuan untuk kita, itu nggak ada. Beda kalau menerima gadaian, itu kan kepentingan kita masih. Kemudian kalau menyewa suatu barang itu kepentingan kita, kepentingan kita ini, ya kepentingan kita memang kita bisa memakai barang-barang tersebut. Makanya berbeda, walaupun sebetulnya semuanya itu di dalam tangan amanah, cuma ada perbedaan. Jadi intinya kaidahnya, setiap tangan amanah seperti wakil dan yang dititipi suatu barang, itu kalau dia mengaku sudah mengembalikan barangnya, maka dibenarkan, kecuali dua orang, yaitu orang yang mengambil barang gadaian
atau orang yang menyewa barang, maka pengakuannya tidak dibenarkan gitu ya. Harus ada bukti yang real, harus bukti yaitu berupa saksi, dua saksi. Mungkin demikian nih. Ini sedikit perbedaan. Itu hukum qaidahnya semacam hukum qaidah fiqhiyahnya semacam itu. Kemudian sekali lagi di sini yang keempat, kata beliau di sini perihal hukum menggunakan barang gadaian. Kata beliau hukum menggunakan barang gadaian. Kata beliau sekalian, jika suatu barang digadaikan karena suatu hutang, maka barang gadaian tersebut tidak boleh digunakan oleh murtahin, orang yang diberi barang gadaian atau yang menghutangi, kecuali dengan seizin dari rohin, orang yang berhutang yang memberikan gadaian. Dan jika dengan seizinnya menggunakan barang tersebut lalu rusak atau hilang, maka tidak wajib mengganti. Karena memang seizin daripada rohin sekalian ini, kita menggadaikan motor kita dengan satu hutang. Kemudian kita bilang, ya tak izinilah kamu pakai motor, tidak apa-apa. Kemudian rusak, kemudian rusak atau hilang, ya maka dia tidak wajib ganti apa-apa. Yang menerima gadaian tadinya sebetulnya kalau hukum fikih dia tidak wajib ganti karena seizin daripada orang yang menggadaikan barang tersebut. Demikian ini ketentuan hukumnya kalau dapat izin. Demikian ini. Kemudian sedangkan kalau sekalian dia wajib menggunakan. Lain halnya jika menggunakannya tanpa seizin dari rohin. Motor tadi itu langsung dipakai gitu aja tanpa seizin. Cuma rohin itu tatkala dia menyerahkan gadaian ini, ya tujuannya untuk sebagai gadaian aja, sebagai jaminan, tidak nyuruh untuk memakai, tidak memberikan izin untuk memakainya. Kan demikian, kalau kita tidak bisa bayar, jual aja semuanya. Tidak tahu sampai dia dipakai tanpa seizin rohin. Maka apabila rusak atau hilang, maka dia wajib menggantinya. Demikian ini ketentuan hukumnya. Kalau dapat izin boleh kita memakainya dengan izin tersebut. Kalau tanpa seizin maka kita tidak boleh memakainya. Kalau toh rusak berarti kita yang menanggungnya. Demikian ini. Nah, kemudian kata beliau, sedangkan ganti rugi yang harus diberikan adalah harga pasaran atau yang berlaku di pasar dari barang gadaian tersebut ketika hilang. Misalnya waktu rusak atau hilang harganya 100.000, tatkala rusak atau hilang harganya 100.000. Lalu ketika akan dikembalikan barangnya, lalu tatkala ketika barangnya itu dikembalikan barangnya sudah turun harganya menjadi 50, maka di sini kata beliau dia wajib menggantinya dengan harga 100, yaitu harga di waktu rusak atau hilangnya barang tersebut. Jadi di waktu rusaknya sekali ini, di waktu rusaknya. Berarti ini patokannya di waktu rusak nih, di waktu rusak atau di waktu hilang harganya. Jadi kalau waktu hilangnya itu harganya 100.000, berarti bayarnya gantinya 100.000. Bukan di waktu dikembalikan barangnya sudah turun. Jadi kalau pas mengembalikannya mungkin hari berikutnya atau mungkin minggu depan mengembalikan barangnya itu kayaknya harganya turun, maka tetap bayarnya itu dengan harga yang di waktu rusak. Demikian nih, di waktu rusaknya. Kemudian teruskan saya di sini. Di sini kata beliau, kapan barang gadaian itu terlepas dari hukum gadaian? Barang gadaian tadi yang diterima itu kapan sih kiranya barang tersebut itu terlepas dari hukum gadaian? Nah, di sini kata beliau ada beberapa macam yang menyebabkan barang gadaian itu terlepas, tidak lagi jadi barang gadaian. Itu di dalam beberapa hal, beberapa keadaan. Kata beliau sekalian, barang yang digadaikan pada murtahin sebagai jaminan dari hutang rohin tidak akan terlepas dari hukum gadaian. Dengan kata lain, si rohin tidak boleh, orang yang berhutang atau yang memberikan gadaian tidak boleh mengambilnya dari murtahin,
orang yang diberi barang gadaian yang menghutanginya, kecuali jika terlaksana 3 perkara ini. Jadi intinya sekalian, barang gadaian itu tetap dihukumi gadaian, ya, tetap dihukumi gadaian. Berarti kalau tetap dinamakan gadaian, orang yang memiliki itu tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mentasarufkan, tidak bisa saya hibahkan ke orang, tidak bisa saya jual ke orang, tidak bisa, karena tidak ada haknya. Kecuali kalau sudah terlepas daripada nama pergadaian, sudah terlepas daripada jaminan, tidak lagi dinamakan jaminan, tidak lagi dinamakan gadaian, baru nanti boleh. Nah, terlepasnya itu dengan apa aja? Terlepasnya itu dengan apa aja? Air rinciannya. Terlepasnya itu yang pertama kata beliau, jika murtahin membebaskan hutangnya rohin. Jadi tatkala si murtahin mengatakan demikian nih, sudah hutangmu aku lepaskan, kamu tidak lagi berhutang denganku, aku relakan, aku ridhokan. Berarti kalau hutangnya diridhokan, direlakan dari murtahin, mau tidak mau barang gadaian itu tidak lagi menjadi barang gadaian. Berarti itu kembali kepada si rohim, karena hutangnya sudah dilepaskan kok. Kamu tidak usah bayar, sudah aku hibahkan, sudah aku ridho, aku rela. Mau tidak mau berarti barang gadaian tadi itu kembali kepada tidak lagi dinamakan gadaian, tidak lagi dinamakan gadaian. Demikian kalau memang semacam itu, karena dia melepas hutangnya. Demikian. Maka kapan hutangnya telah dibebaskan, maka terlepaslah hukum gadaian pada barang gadaian tersebut, sehingga rohin boleh mengambilnya dari murtahin. Sewaktu-waktu boleh, karena memang itu sudah jadi miliknya, jadi miliknya kembali seutuhnya. Tidak ada lagi terikat dengan murtahin, karena si murtahin sudah membebaskan hutangnya. Ini berarti murtahin itu baik sekali. Kalau ada kayak gini, saya juga mau nyari yang kayak gini, kira-kira ada kayak gini. Kalau memang disebut, kalau memang ada nih, karena memang kayak gini, mau tidak mau kalau dia membebaskan hutangnya, berarti jaminan itu sudah kembali kepadanya. Boleh dia mentasarufkan itu, boleh mau dijual, mau diapa, boleh, karena sudah ada kaitannya dengan hutangnya tadi, karena hutangnya sudah terbebaskan, sudah direlakan lah bahasa Banjarnya, sudah direkokan. Kemudian yang kedua nih, bisa terlepas barang gadaian tersebut jika murtahin membatalkan transaksi pergadaian tersebut dengan mengembalikannya kepada rohin. Jadi kata si murtahin, ya di sini murtahin berarti membatalkan transaksi pergadaian tersebut, berarti cuma menghutangi aja. Kalau hutang ada jaminan kan jatuhnya pergadaian. Nah ini pergadaian itu dia batalkan, tidak usah. Tidak usah, aku tidak perlu motormu ini, tidak apa-apa, diutangi gitu aja. Motornya dikembalikan sebagai jaminannya, sebagai gadaiannya, ya nggak apa-apa. Berarti kalau kayak gitu, berarti motornya tadi secara otomatis ya menjadi seutuhnya miliknya rohim, karena sudah dibatalkan. Kan demikian nih, sudah dibatalkan. Bisa jadi demikian nih, kalau hutangnya dibatalkan, hutangnya dibebaskan, secara otomatis barang gadaian itu miliknya dia kembali. Atau memang murtahin itu yang membatalkan transaksi pergadaiannya tersebut, jaminannya dibatalkan, tidak usah pakai jaminan. Berarti kalau kayak gitu kan enak. Ini berarti jelas itu barang gadaian itu kembali kepada rohin. Lain halnya jika murtahin meninggal dunia, beda gitu. Ini memang daripada murtahin, karena yang berhak membatalkan itu murtahin. Karena kemarin Bapak sekalian, kalau kita lihat pelajaran sebelumnya, itu terkadang transaksi itu apabila sudah terjadi itu ada kalanya dua belah pihak itu lazimun, dua belah pihak lazim. Lazim apa? Tidak bisa membatalkan seenaknya, dua-duanya terjadi dan dua-duanya tidak bisa untuk seenaknya membebaskan atau membubarkan, tidak bisa. Itu namanya dua-duanya lazimun. Ada dua, salah satunya lazim, salah satunya lazim, salah satunya jaiz. Kalau di dalam masalah rohin ini, apabila sudah diberikan barang gadaiannya dari rohin ke murtahin, maka rohin ini akadnya itu adalah akad lazim. Dia tidak boleh membatalkannya lagi, tidak boleh. Maaf Pak, saya tidak jadi menggadaikan barang ini, saya barang yang lain tidak bisa. Ini harus diserahkan. Mau tidak mau tetap lanjut, karena pada dirinya itu namanya akadnya itulah lazim. Tapi dari sisi murtahin ini jaiz. Murtahin berhak membatalkan, dia berhak dan jadi ada apa. Nah itu haknya dia. Makanya di sini yang bisa membatalkan itu dari pihak murtahin, karena pihak murtahin itu akadnya itu jaiz. Demikian nih.
Tapi dari sisi rohin itu akadnya dalam masalah rohin ini akad itulah lazim. Kan kemarin ada nih, ada kalanya dua-duanya itu lazim kayak jual beli. Ya, jual beli kalau sudah sah jual belinya, sudah diterima barangnya, sudah diterima harga duitnya, sudah diterima, sudah tidak bisa dia batal mas, maaf ya nggak bisa. Baik itu pembeli ataupun penjual nggak bisa, kecuali kalau dia transaksi lagi itu beda lagi. Kalau dia membatalkan yang sudah ada nggak bisa, karena akadnya dua-duanya lazim, dua-duanya lazim. Demikian. Nah kalau ini salah satunya lazim, salah satunya jaiz. Kalau jaiz itu boleh, maksudnya jaiz itu boleh dalam artian ya seenaknya dia mau membatalkan ya tidak apa-apa. Demikian nih. Jadi semacam itu sekalian nih. Kalau lazim harus tetap terjadi, tidak boleh tidak. Jadi akad itu tetap terjadi. Demikian nih. Nah, masalah rohin ini salah satunya lazim, salah satunya jaiz. Demikian nih. Nah, kemudian kata beliau, lain halnya jika murtahin itu meninggal dunia, gila atau pingsan, maka tidaklah akan batal transaksi pergadaian itu, akan tetapi berpindah kepada ahli waris atau walinya. Jadi kalau yang murtahinnya, yang menerima gadaian motor itu, yang menghutangi, yang menerima gadaian ternyata meninggal, orangnya meninggal, terus batal nggak registrasi? Nggak batal. Nanti berlanjut kepada ahli warisnya. Nanti bersambut tanggungannya dengan ahli warisnya. Begitu juga dengan gila. Ternyata murtahinnya jadi gila ternyata. Maaf mungkin ya nggak pokoknya jadi gila semuanya ini. Maka bagaimana? Tetap nanti tidak batal transaksinya, nanti jatuhnya ke ahli warisnya atau walinya. Demikian. Atau juga tak kala si murtahin itu pingsan, maka tetap sama nih. Kemudian saya di sini yang ketiga itu pergadaian itu bisa batal lagi, bisa terlepas hukum pergadaian dalam satu barang jika hutangnya telah lunas dibayar. Itu jelas ya. Jika hutangnya telah lunas dibayar, maka telah selesai pula hukum pergadaiannya, sehingga rohin boleh mengambilnya dari murtahin. Jadi ada 3 macam nih barang gadaian itu bisa terlepas. Yang pertama, apabila murtahin membebaskan hutangnya. Yang kedua, apabila murtahin membatalkan transaksi pergadaiannya, jadi tidak pakai jaminan sudah, gitu nih. Berarti kan jaminannya sudah batal. Demikian nih. Tetap hutangnya tetap berlanjut nih. Kalau sampai sama hutangnya dibebaskan berarti luar biasa nih. Semuanya dibebaskan berarti. Yang jelas kan ini kan hanya sekedar contoh-contoh kapan itu barang gadaian itu terlepas. Dan yang ketiga itu mesti yaitu dengan melunasi hutangnya. Pokoknya kalau sudah dilunasi hutangnya, mau tidak mau ya barang gadaian tersebut terlepas. Kalau sudah terlepas, wajib bagi murtahin untuk mengembalikan barang gadaiannya. Mungkin begini Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang masalah afiah di dalam bab adiyah. Adiyah itu adalah transaksi pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu biasanya cuma dipinjami gitu aja tanpa ada imbalan. Tapi kalau ada imbalannya itu namanya akad sewa menyewa. Itu namanya i'arah. Beda lagi mas sekalian, itu beda lagi. Demikian ini mas sekalian yang sama-sama dimuliakan dan insyaallah kita lanjut lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sholat ya kalau lebih saya maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Pertama tadi agak lambat karena tadi ada sedikit maulidan, ada Habib Balik jadi agak lambat. Pulangnya juga agak lambat jadinya. Minta maaf. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa futul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa ini? 8 jam ke? Belum. Amin. Ukul mining ya. Masih jauh ya. Allah sudah